dokter Melinda, dokter internship. Jadi kebetulan kita itu kan tadi kunjungan ke sini ke SD untuk pembinaan umum fasilitas pendidikan. Terus yang kedua itu kita rencananya mau ke industri rumah Ramadi jadi kita sebenarnya mau minta pendampingan ya. Iya, saya sampai bisa atau mungkin siapa yang berkenan kan. Iya. Jadi nanti kita akan memberikan masukan kepada beliau. Soalnya kemarin kita lihat produk permen ada dipamerkan di Tanjung Pandan di Tanjung Pendam kemarin. Jadi kita ingin istilahnya klarifikasi lebih lanjut supaya kayak untuk pengeluaran termasuk label sertifikat itu supaya ini untuk dokumen kelengkapan itu lebih lagi. Satu juga ada kan? Satu lagi ada nggak dulu? Ya, kita langsung ke ini ya. Terima kasih. Ya. Gunung Riting. Gunung Ritingnya di mana? Itu gunung loh, tapi keriting. Oh, kok ada keriting? Buka sedikit dia berbau di dalam. Jadi Bang Erwin, beliau berdua ini dokter Dara sama dokter Melinda, dokter internship praktek di Puskesmas Balong kan. Tadi kita ajak ke lapangan juga untuk lihat industri rumah tangga pangan. Jadi kemarin itu kita sempat lihat ini Bu, apa namanya itu? Katanya di pameran ikut kan. Iya. Jadi kawan itu ada yang beri apa permen gula kapung gitu kan, rasa jahe gitu kan. Pikir saya, oh ini apa dari mana, rumahnya dari Gunung Riting kan. Jadi kita mau sekaligus pembinaan untuk industri rumah tangga. Kalau boleh tahu itu Bu, awal mulanya gimana Bu untuk ininya, apa pembuatan permen itu? Oh, kemarin Awal tuh mulanya. kemarin kan kita cuma pamer tuh bawa gula gede, gula yang besar itu kan. Iya. Jadi kata Pak Ishak, coba minta gula yang lebih kecil lagi untuk cemilan kayak gitu. Jadi kita bikin yang kayak gede gini Pak, yang segede ini. Terus ditantang lagi dari Pak Ishak, coba bikin yang sekali untuk apa ya, kayak permen gitu yang lebih kecil, kata kayak gitu kan. Jadi suami aku tuh mikir gimana caranya bikin ini ya, yang lebih kecil. Untuk yang gede aja ribet gitu kan, untuk yang gini aja ribet Pak bikinnya, apalagi ya sampai yang kecil kayak permen kayak gini kan. Jadi mikir-mikir lagi gimana. Jadi kata Pak Ishak, 1 minggu ke depan kita tantang lagi ya, harus bawa ke kantor gitu kata Pak Ishak. Oke lah kayak gitu kan. Jadi pas minggu ke depan kita tuh diberi nomor HP-nya ini apa, ajudannya Pak Ishak. Jadi kata suami aku mikir kayak gini, kalau kita bikin yang kecil kayak itu, cetakannya tuh kayak apa? Kalau dari batang bambu kan nggak mungkin gede-gede kayak gitu kan. Jadi berilah perlengkapan semacam papan sama apa ya, mesin bor gitu. Jadi bikinlah cetakan 1 papan gitu. Jadi dibikin pakai mata yang kecil. Jadi dibuat lubang. Jadi disatukan sekali kayak gitu kan. Jadi pas nyetak tuh siram sekali kayak gitu. Jadi pas sekali 1 minggu ke depan kita bawa lagi ke Pak Ishak kayak gitu. Cepat kata Pak Ishak kan. Ini maksudnya
apa ya, baru datang seminggu langsung datang produk kayak gitu kan. Jadi tapi kemasannya kurang menarik kayak gitu. Kemasan kurang menarik waktu itu kita belum yang bikin yang jahe, baru original yang rasa gula aja kayak gitu kan, belum jahe. Coba yang pakai jahe katanya. Jadi kan sekali mood gitu berasa makan wedang jahe aja gitu kan, sama gula, sama jahe, gula aren sama serai kayak gitu kan. Jadi mikir lagi gimana caranya ngukur jahe sama gulanya. Takarannya itu. Takarannya gimana? Supaya pas kayak gitu kan. Berapa kali produksi? Tes sama di namanya masyarakat, sama teman-teman UKM. Yang ada yang bilang pertama bikin pedasnya kurang nendang kayak gitu kan. Tambah lagi jahenya. Terus ada yang bilang terlalu pedas kayak gitu kan, terlalu pedas. Jadi gimana nyetel ininya gula sama jahenya biar pas kayak gitu. Jadi sampai udah berapa bulan ini, alhamdulillah sekarang udah pas rasa jahenya sama ininya. Nah jadi awalnya tuh ditantang Pak Ishak Merobi. Jadi kami tuh kalau pameran kemana tuh langsung beliau tuh ke stand, lihat yang mana yang baru, permen gulanya yang baru mana kayak gitu. Jadi inilah sekarang berapa bulan udah berjalan. Boleh Bu lihat untuk sampelnya Bu, mohon ditaruh di sini Bu. Boleh. Nah, jadi biar kita ngomong kan ada ininya kan. Oh iya, bahannya ya. ada kayak gitu juga ya. Yang ini enggak? Ada yang roll. Roll itu keluar, ini roll keluar Kak. Pak kalau udah di ya, foto tadi. Ini kan. Ada Nah, diberi. hebat luar biasa ini. Pak Eko, buka Pak Eko, buka, dilihatkan. Tiga bangkai sini. Pak Eko. Jadi ini Bu. sama satunya Pak Eko, yang besar buka. Demonstrasikan. Udah ya gini ya. Ini ada dua model apa namanya itu permen gula kapung. Jadi yang pertama ini permen gula kapung rasa jahe. Nah, seperti penjelasan Ibu Remadi tadi. Kemudian yang satunya ini permen gula kapung. Ini rasa apa ya? Rasa jahe juga. Rasa jahe juga. Cuman modelnya berbeda. Jadi ada dua model di sini. Yang satunya bentuknya kepingan gitu, seperti kepingan uang logam. Terus yang satunya itu agak ini apa, agak panjang gitu, bulat agak panjang gitu. Terus kita akan lihat anunya Pak Eko. Coba ini Pak Eko. Yang sana itu tadi. Yang gitu. Jadi di sini akan kita klarifikasi untuk pembuatan label. Label di sini kan sebenarnya sudah ada arahan dari pihak pemerintah daerah dengan dinas kesehatan. Paling di sini kita akan melengkapi lagi karena ini berupa produk industri rumah tangga pangan, jadi harus ada nomor PIRT. Kemudian berbagai persyaratan untuk pelabelan itu harus terpenuhi. Misalnya kayak isi bersihnya berapa gram, kode produksinya sekian, terus expire-nya tanggal berapa, terus apa namanya itu, nomor PIRT-nya berapa, terus ini terbit rasa apa gitu kan. Oh ini ada dua rasa, original dengan jahe. Jadi ada dua varian rasa. Kemudian untuk lebih jelasnya nanti kita akan langsung berbicara dengan Ibu Remadi mengenai pembuatan label yang tercantum di dalam kemarin kenapa mencantumkan ini Bu? LPP POM MUI nomor sekian. Ini dari mana? Kemarin yang kan kita cetak label udah kasih tahu kayak gitu kan, Bang tolong ininya nggak usah dipasang, terus yang halalnya aja pasang kayak gitu kan. Kita kan udah pernah yang halal Pak. Di mana dapat? Dapatnya dari mana? Halal. Udah kita udah survei itu Pak.
Oh, di mana Pak itu? Sebelah sana bang. Yang mana? Ini yang keripik. Oh, ini yang Dua, keripik. Iya. dua macam dia. Dua. Yang kemarin yang datang. Apa penjelasan dari MUI itu, Bu? Kemarin untuk pembuatan ini. Pelabelan MUI itu. Pelabelan halal itu. Apa penjelasan dari mereka? Kemarin kan pernah udah survei dapur juga. Udah survei ini juga apa bahan bakunya kayak gitu. Ada mengambil sampel makanan nggak deh? Sampel ini diambil terus nanti diperiksa kayak gitu? Iya ada. Ada. Ada Bu. Hasilnya enggak? Nggak ada sampai sekarang Pak. Enggak ada ya. Tapi udah dibawa. Soalnya kalau label halal itu sebenarnya Bu ya, itu harus produknya yang industri gede gitu. Jadi yang pabrikan gitu, bukan industri rumah tangga. Kalau industri rumah tangga itu pencantumannya pakai nomor PIRT gitu. Jadi nanti Ibu Remadi. Kemarin kan udah pernah lapor gitu kan ke Membalok. Abangnya juga udah ya Bang. Kemarin udah lihat dapur ini kami kan? 2018. Cuman terus Bapak tuh datang minta yang rumah produksi mandiri, nggak boleh nyampur kayak gitu kan? Nggak boleh nyampur. Terus kita ajukan lagi ke halal kan, Ibu Istanti, ke halal. Terus kata yang bapak yang datang ini yang dari Bangka itu orang MUI, ini kan produksi rumah tangga katanya kayak gitu. Seharusnya udah bisa kayak gitu kan? Apalagi udah survei dapur kemarin Bang, kan Abang kan? Tapi kan kemarin itu sempat ibu itu ngomong kan nggak bisa Bang dibikin gitu, dia harus pisah kan gitu. Waktu itu kan kita tuh ini Pak, pejalan tuh kena COVID kan? Nggak mungkin kami tuh mendirikan itu untuk bertahan produk aja syukur-syukur kayak gitu Bang. Apalagi nak bikin rumah produksi mandiri. Ada sih kemarin, tapi cuman suami aku kan lagi kerja. Ada sih sebenarnya nak pengen pindah tempat produksi di sebelah ini kan. Cuman dia belum ini Bang, istilahnya belum sempat kerja kan, tapi insya Allah sebulan ke depan pasti berdiri Pak ini, yang sebelah ini untuk tempat kita produksi. Untuk produksi iya, sama kemasan. Ya pada dasarnya gini Bu Remadi, kita tuh kan membina ya. Iya. Nah, jadi membina itu memang untuk arahan ke depannya kayak gitu. Makanya PIRT itu dibuat kan harus ada persyaratan yang dilengkapi tadi. Nah, jadi persyaratan itu kalau memang belum memenuhi, nomornya tidak bisa terbit. Nah, sekarang pakai sistem namanya OSS. Iya, kemarin pernah ditawarkan dari UMKM juga Pak. Cuman kita belum masukkan berkas, belum sempat. Iya, jadi berkas-berkas itu kan ada yang harus dilampirkan ke Dinas Satu Pintu. Iya. Nah, nanti ada sertifikat kayak pelatihan, terus termasuk nomor PIRT-nya juga keluar. Jadi kalau ada nomor PIRT Bu, nanti di label ini ditambahin komposisi Bu. Komposisi itu misalnya bahan bakunya kayak ini, kayak gitu. Nah, jadi lebih lengkap. Kalau kita pada dasarnya mendukung Bu, dengan adanya seperti ini kita mendukung. Makanya kok kenapa di sini yang keluar cuman halal, PIRT tidak keluar. Karena itu tadi PIRT itu harus membuatnya di Dinas Satu Pintu. Jadi mereka yang menerbitkan. Nah, jadi kita kalau Pokmas itu hanya sebatas membina saja, Bu Remadi. Membina supaya produk ini terjaga kualitasnya. Intinya kayak gitu. Terus kalau memang sudah diproduksi secara massal, ya kita harus bertanggung jawab dari bahan baku, dari A sampai Z itu, maksudnya dari bahan baku, produksi, penyimpanan, nanti pemasaran, itu memang benar-benar bisa misalnya pertanggungjawaban itu. Tapi suatu ketika misalnya ada masalah, mudah untuk klarifikasi. Oh ternyata ada titik yang tidak pas mungkin di sini, misalnya kan kayak gitu. Karena untuk pelabelan kayak gini Bu, halal gitu, sebenarnya tidak gampang Bu. Kalau yang saya tahu itu prosesnya rumit untuk mencapai 1 tahun Pak. Untuk maksudnya ini harus halal misalnya kayak gitu ya. Nah, karena harus melewati banyak tahapan. Betul. Seperti itu. Nah, jadi yang berani mencantum hal itu produk yang gede-gede Bu. Maksudnya itu industri gede. Misalnya kayak Indomie misalnya. Produk-produk yang kita lihat di toko-toko kayak gitu. Nah, itu kalau yang kemasannya memang dari industri gede, memang dia mencantumkan halal untuk makanan minuman kayak gitu. Memang karena memang jalurnya itu kalau mereka memang harus kayak gitu kan. Nah terus
kalau yang kita PIRT nanti misalnya label halal ini akan dipermudah ya Bu ya, umpama nih takutnya kemarin ada yang iseng-iseng Bu, jadi langsung nyantumkan gitu Dok, lah gampang kalau cuma kayak gini nyetak aja lah. Gitu Kami ya. juga dapat penjelasan juga kemarin Nah, Pak pelatihan akhirnya halal. apa, tidak punya bukti otentik. Sampai ini kan Ibu punya nih sertifikat halal itu Iya. kan ada buktinya, kenapa mencantumkan ini, kami punya sertifikat. Iya. Berarti orang ini bertanggung jawab terhadap label ini kan gitu Pak Eko. Nah kalau kita memang tidak di sininya Bu, kita di PIRT-nya Iya. tadi kan. Nah, PIRT itu yang urusan kita termasuk proses produksi, bahan baku, penyimpanan, termasuk kayak pemasaran. Karena kalau kita lihat produksi ini kan bisa dilakukan kontinu Bu, terus menerus. Iya. Makanya segera saja diurus untuk PIRT-nya ini. Iya. Jadi nanti pelabelannya lebih ini lagi, lebih komplit. Ini sudah bagus ini Bu, kayak gini kan. Ini udah membedakan, misalnya ini ditaruh di puncak kayak gitu ya, atau di area gitu. Jadi nanti udah ini apa? Udah punya karakter gitu Bu. Iya. Oh produk ini ya, gula apa? Permen gula Udah gabung. masuk tapi Oh biar ini tim dari Pak, sana. Asoka Beltim udah masuk ini. Asoka Sudah masuk, Beltim ya? udah sama galeri UMKM Nah, Ini apa? harga jual segini berapa? 25.000. Oh bukan yang gini, salah ini. Itu harga toples Pak. Oh, Itu belum bicara harga toplesnya. aku kira ini harga. Murah banget kalau begini kan. Apalagi sudah dipasarkan udah ke mana-mana gitu. Iya. Bu ya. Jadi PIRT ini harus dicantumkan. Iya. Jangan. Insya Allah sebulan ke depan karena begini Bu, semua produksi udah jadi Pak. untuk tertibnya juga tertibnya Iya. apa namanya bersaing di pasar itu harus berani bersaing dengan produk industri. Luar. Maksudnya industri luar, industri yang gede-gede yang Oh. yang izinnya dari Badan POM. Nah, tapi walaupun industri rumahan tapi tetap berani bersaing. Bu, ini saya tanya, asli enggak gula ini Bu? Gula asli Pak. Bener? Benar. Tidak ada campuran Tidak gula ada pasir? campuran, cuman campuran dia jahe sama serai. Gula asli itu Pak. Tidak ada campuran gula-gula pasir enggak. Ya saya Nyadap sendiri nih. Iya Pak, kami itu orang nyadapnya cuma bagi ai. Oh Ah. iya. Orang di sini. Iya. karena gini juga Dok, di sini itu kan sebenarnya terkenal itu tadi kan abangnya kan gula aren kan, gula kampung kan, yang kita pas foto pertama kali ya di ujung sana tadi kan. Jadi ikonnya kampung ini kan sebenarnya gula kampung ini. Artinya kalau udah jadi ikon itu jangan sampai kita menemukan gula palsu gitu Bu. Iya. Ya karena kalau gula palsu itu ya tetaplah akan apa ya istilahnya itu membuat karakter dari desa ini akan berkurang nanti, karena orang taunya kalau dari Gunung Riding pasti gulanya asli kan gitu Iya. kan. Nah seperti itu. Jadi kami berharap Ibu mencantumkan di sini nanti kan ada komposisi. Iya. Nah jadi kalau ada nomor PIRT ada komposisi. Iya. Ya oke lah, kalau masalah yang MUI itu pokoknya saya tidak tanggung jawab Bu ya. Iya. Urusannya mereka itu Nah. masalah UI apa MUI itu. Jadi untuk kedepannya bersaing dengan produk lain itu lebih kompetitif, maksudnya begitu Bu. Iya. Bu sejauh ini 1 bulan bisa memproduksi berapa? 1 bulan kemarin hampir 120 lebih lah botolnya Pak. Botolnya. Ah. Waktu di pameran laku berapa Bu? Ini. Waktu di pameran itu banyak Pak lakunya. Banyak ya? Iya. Waktu di pameran Tanjung Kelayang. Iya. Ini baru Di Tanjung waktu itu, Pendam, di Tanjung Pendam. Tanjung Pendam kemarin enggak ada produk kami Pak. Oh, di Tanjung Karena Kelayang. kami Yang lomba mancing, Pak Eko ikut lomba mancing kemarin. waktu ini tampil kemarin cuman di Tanjung Kelayang Pak. Di Tanjung Kelayang cuman tampil kemarin. Oh, Tanjung Kelayang. Yang Tanjung Pendam kemarin enggak tampil. Dalam Enggak, event produk. apa? Hah? Event apa waktu di Tanjung Di Kelayang? Tanjung Kelayang itu event apa ya? Baru-baru ini? Baru-baru ini. Oh, baru-baru ini ya. Sebelum Tanjung Pendam. Sampai ratusan. Iya, itu. iya. Nah, iya. Ya kalau sudah lihat potensi pasar gitu, kenapa enggak Bu? Iya. Nah, jadi ya kita mendukung supaya ininya lebih komplit lagi tadi kan. Iya. Jadi Bu Remadi nanti memasarkannya lebih inilah leluasa, maksudnya kan kayak gitu. Jadi kalau ada apa-apa, kini di apa namanya tuh di cek diklarifikasi itu lebih mudah. Ini produk dari mana toh? Oh ini dari Gunung Riding ya. Hubungi aja. Di sini ada nomor HP-nya juga. Jadi mudah diakses gitu Bu sama orang lain. Siapa tahu mau saya butuh sekian pesan misalnya kan.
kalau masalah harga Bu, kami tidak mencampuri urusan itu Bu ya. Nah, kemasannya kayak mana yang penting kami hanya Cuman ini tadi mas. berbicara kualitas ini. Ya ini jangan itu, jangan tunggu sini Bu. Belum dicoba ya? Belum dicoba. Dikira harganya di bawah ini. 2.500 kan. Aku lah nggak beli duit kok itu boleh. Dia tuh kayak gini bang, kami coret harganya. Kalau enggak dilepas aja kayak gini kan. Jadi Iya, biar biasa enggak- dilepas. Cuman ini belum disegel. Murah mah kataku kan. Tiap untung kan. Mak bang, 3.500 itu toples. Iya. Belum aluminium foilnya kami ngirim dari luar bang. Berarti 100 botol ada Bu ya sampai hari ini ya sudah diproduksi. Lebih pak malah. Lebih ya. Tempat pencetakan di mana nih? Kemasannya dari mana kemasan ini? Kemasan ini. Online, beli online ya? Iya beli online pak. Nah, yang nyetak ini nih bu. Ini yang dibuat dari bor tadi bu. Boleh kami lihat? Oh. Ini bu yang lihat. Ada diam sini dulu, ada diam. Foto ini ya? Iya. Wah, ada. Tapi gini nih susun di situ. Ya, pesan aku gitu. Baru foto itu belum baru payah ngambil posisi mas. Tadi nelpon kak Kurnia. Nanya RT. Oh kreatif memang kak. Abang buat. Iya. Aku tahu enak kayak penyagak ikan kembali deh. Iya. Mau sendiri juga itu. Kadang-kadang perlu kreatif. Bu. Iya. Dituntut ini itu. Soalnya pasar itu kan maunya macam-macam. Banyak angka katanya. Bu. Banyak angka, iya. Aku nak pengen inilah, kegedean kalau gitu. Iya apa enggak? Kayu apa nih? Tidak kurang tahu apa itu. Mau jurang tukang bikinan di gereja. Sebor kayak. Beri. Kemarin ada juga yang minta yang lebih kecil lagi gitu. Waduh, kata dia. Nah, nanti taruh di situ. Kalau keripik harganya berapa, Bu? Kalau kena keripik yang segitu 10.000 kak. 10.000 ya? Iya. Kemasannya gini, apa nanti pakai kardus lagi gitu? Terus dikemas ulang gitu? Atau kayak gini aja? Kalau misal kami kirim dia pak di kardus lagi. Ngirim kan sampai Beltim, Tanjung Pandan kan masuk tuh oleh-oleh. Ini di Shopee masuk nggak? Belum pak, kemarin saya lah pernah Kan ikut, nggak payah kan di Shopee itu kan? lah pernah ikut pelatihan yang penjualan digital itu. Cuman kami nggak mana produknya lu banyak juga kami kan. Kalau di Shopee itu nggak harus belajar, dia ada jalan di langkah-langkah. Ini alat cetak permen gula kapung. Harum baunya. Ini kumpul sini dulu, jadi foto kan. Oh ini nggak ada kayaknya kak ya? Hah? Anu, kayak lebar gitu. Oh, nggak ada bang. Nggak ada ya? Heeh. Oh, Bu, kalau misalnya orang pesan banyak, dapat melayani? Bisa pak. Bisa? Kemarin kami itu tuh bikin untuk pesan orang lain lagi ya. Gitu ya? Heeh. Satu hari kira-kira dapat produksi berapa? Kami itu satu hari sampai 20 lebih botol kadang. 20 Itu ya? ya seharian pak, menjadi kan rumit. Oh, Tapi Seharian tuh. setiap hari itu ya? Enggak bang, enggak setiap hari menjadi misal ngapa kamu pelatihan bikin? sempat, baru produksi menjadi kerja. Ngapa nunggu pelatihan? Hah? Ngapa nunggu pelatihan? Ini sekarang. ini pakai ini pakai. Enggak pakai karyawan. Harus nanti berdiri kan? Tapi sekali nyetak. Di sana, di sana, Pak, Berapa di sana. lama bu? Kan nunggu kering atau apa gitu? Iya, nunggu kering dulu. Berapa lama nih? Oh, enggak lama sih. 5 menit kering sih dia. Kering. Kalau masalah expire tuh, Nah, ini cuma bicara kira-kira ya. iya. Kalau barang manis itu kan Kemarin biasanya udah kami awet. tes kemarin, kalau enggak pakai aluminium foil itu Pak, sebulan dia lumayan. Tapi kalau dipasang aluminium foil itu sampai 3-4 bulan Pak. 3-4 bulan. Iya, karena dia apa ya, lambat gitu, lumayan lah. Agi nyaman 4 Agi bulan nyaman, itu ya. agi nyaman, rasa ya. Kalau misal dia walaupun dia enggak mayan tuh, agi nyaman Pak. Bisa kami coba. Terus kalau misalnya 4 bulan nih, Ah. barang ini taruh di puncak umpama supermarket misalnya. Ah, Terus barang itu diretur lagi ya? Iya. Diambil Iya. lagi ya? Ya, misal itu dia kembali lagi, Nah, terus diapakan? dibuang lah Pak. Nitip, Buang ya? nitip ya? Iya, sistem nitip Pak, kalau di toko oleh-oleh itu sistem nitip. Sejauh ini belum kejadian ya sampai ditarik gitu ya? Belum ada. Laku berarti. Habis, iya. Alhamdulillah karena mbak nitipnya enggak Ini pernah karena banyak, hampir banyak 10 botol. Sebelitung Beltim ini nggak ada mas yang gini. Iya. Makanya ini peluang bagus ini Bu. Kami mendukung lah. Benar ini dari identitas ini. Mana dari desa tadi ya Pak? Tadi tadi. Dokter apa lah merasa
Bang. Belum. Ini tadi Pak itu. Oh, ini. Ini dok. Iya. Coba dulu. Apa yang di luar nggak pernah? Jangan sampai dia tahu rasanya. Bu, aku ngasih masukan ya untuk logo ini ya. Heeh. Jadi logo ibu kan dari Gunung Riting. Ya kan? Nah, Gunung Riting ini kan khasnya kan gula kapung. Iya. Nah, jadi kini koordinasi dengan pemerintah desa. Iya. Di situ dibikin ya misalnya apalah satu kalimat atau apalah ya sekiranya itu mengidentifikasi ini dari yang jadi karakter. Oh ini Istilahnya slogan. misalnya slogan. Kemarin kan ini kan ikut event ya, ini kan ikut acara G20 Bu Pak. Masuk kemarin permen gula nih masuk untuk acara G20 kemarin udah dipinta sih slogannya apa segala kan udah kami kirim sih ke dinas. Iya, jadi yang anu Bu, apa maksudnya itu yang mudah diingat, terus orang itu sekali baca, ini matang ini Gunung Riting ini, gitu ya, maksudnya gitu. Jadi langsung nama desa gitu. Ya pegas. Ya boleh saja, makanya sampai koordinasi dengan inilah dengan Pak Kades, pemerintah desa kan. Siapa tahu untuk mencantumkan ya karakter lah maksudnya kayak gitu. Iya. Kayak gitu. Kalau permen kan orang tahu kan, permen, oh ini permen kan. Dikiranya kan, oh permen gula kapung. Orang masih tanya-tanya kan, Kapung itu? gula kapung itu apa? Kalau saya Iya, kita iya. ada jawaban ya, tidak tahu ya Pak Eko. Gula kapung, kalau gula aren tahu. Ya, tahu ya. Gula kapung tidak tahu. Kalau di Medan gula kabung. Enggak, aren. Aren. Heeh. Tadi aku lagi mau nanya, kamu Kabung pun ya mau ini kan asli ini kan orang nyebutnya kabong kan? Heeh. Iya. Gula kabong. Bukan gula kirik sebenarnya. Kirik kan dia nggak hitungan kirik. Jadi udah tahu ya gula kabung itu gula kiri ya. Berarti aren. jadi nama ini kan hanya beberapa yang tahu kan Iya. gitu. Nah, nanti kalau keluar Belitung berarti kan harus ada lagi penjelasan di situ. Iya. Orang jangan sampai wah beli dulu nanti tahu rasanya baru. Oh, Oh, ini iya. baru gula aren gitu. Jadi lihat ininya komposisinya itu orang sudah ngerti gitu, Bu. Oh, ternyata ini rasanya kayak gitu. Iya, Pak, kayaknya mungkin anu Pak, ayo Pak. Tapi mau ngasih masukan enggak? Ngasih masukan enggak, Pak? Ibu Remadi. Karena aku lihat ini ada harapan bagus ini, Bu. Harapan bagus. Jarang mancing. Kalau tempat produksi itu, Bu, nanti sudah terintegrasi dengan baik Iya. sendiri. Jadi kan, oh ini tempat produksi, Bu. Ini tempat bahan baku, Bu. Oh ini tempat penyimpanan. Ini tempat buat masak. Nah ini bisa cuci. Nah ini air bersihnya seperti ini. Nah, kami ngasih pembinaannya di situ, Bu. Nah, jadi dari pelabelannya, terus nanti nomor PIRT. Nah, pokoknya Tapi ya tidak masalah kan Pak misalkan yang ngerehab yang tempat sebelah ini. enggak masalah. Tidak masalah kan? Nggak masalah. Karena kemarin kan memang ada rehab, nggak ada rehab Jangan bergabungkan dapur itu. Jangan gini, Bu. Dapur ini ya dipakai juga untuk masak gitu kan. Ini gula kapung, ini masak juga mah ketukar nanti wah sambal ikut ke sini misalnya gitu. Nah, Iya. itu kan Insya Allah Pak bulan depan sih udah selesai. Tambahkan air, Bu. Air mengalir. Iya. Nah, ya enggak kayak ibu aku. soalnya ini kalau orang nanya kita juga yang tanggung jawab, Bu. Nantinya kan ini dari Membalang ini. Gimana ini anunya kan? Produk Jadi ini oh bagus urus ini. PIR itu langsung Tanggung ke jawab, satu kan? pintu aja Pak ya pakai OSS. Ya, yang daftar OSS itu dari mereka apa pegawai satu pintu kan. Jadi Ibu itu hanya melengkapi berkas saja, apa yang diminta gitu kan. Kita sih OSS kemarin udah keluar sih Pak lah lama. OSS kemarin. Nah, mana saya lihat? Mana? Sertifikat. Tapi botol ini Ibu bisa menjamin ya steril ya? Iya. Nah, gimana Ibu membersihkan botol ini? Pakai tisu aja Pak. Tisu aja? Iya. Oh, ada masukan dari dokter? Ada masukan nggak? Membersihkan botolnya pakai tisu. Bersihkan pakai alkohol atau cukup pakai tisu aja? Pakai disinfektan mungkin atau gimana? Bagusnya sih Bu, kalau misalnya kita mau menjaga kan
pakai alkohol tuh lebih bagus. Pakai alkohol. Nggak usah pakai alkohol sap itu aja. Ada yang per kapas itu kan? Iya, iya, iya. Palingan dia 10.000 bisa dapat 100 piece Oh gitu iya iya kan. iya. Iya pasti Bu. Kalau misalnya dia makin sedikit bakterinya tuh makin lama masa penyimpanannya. Nah, kan juga menguntungi sama kita. Kalau misalnya kita beli kan posisinya terbuka kan Bu Iya. ya. Nggak ini kan nggak tersegel kan dari sananya. Nah, itu kita pastiin lagi bersihin. Sebenarnya kalau misalnya mau lebih standar lagi pakai alat mensteril kan ya. Cuman kan kita seadanya lah hidup Iya, kan iya, di iya. sini. Paling itu yang bisa diusahakan. Jadi Bu, ini syaratnya untuk membuat nomor PIRT. Apa yang harus punya penyuluhan ini? Kemarin itu tuh semua berkas itu tuh nak bawa ke Iya, satu pintu Pak. inilah Tapi belum syarat-syaratnya. sempat. Jadi Bu, kalau saran kami segera diurus nomor PIRT Ya. karena produk ini udah dipasarkan, Iya iya. ya kan? Nah, Jadi jangan sampai lama-lama supaya nanti produk ini terdaftar. Jadi kalau kita ngecek misalnya online ya gitu ya, itu data kita itu ada di situ. Oh produk ini ada ya ternyata. Karena harus dicantumkan nomornya nanti. Nanti kalau ada nomor, ya siapa tahu ada barcode-nya juga kan Iya. dari dinas satu pintu kan. Karena mereka lah yang lebih tahu Bu. Kalau saya enggak begitu ngerti ininya kan, prosesnya di sananya. Nah, kita hanya sebatas di lapangan ini. Barangkali ada masukan ini dari dokter untuk ibu tentang ini produk-produk ini. Bu, yang keripik perlakuannya sama juga Bu ya? Sama juga dengan ini tadi ya? apa itu? Ininya apa namanya, keripik itu kan harus ada masa kadaluarsa, Iya. harus berapa kayak gitu, lebih rinci ini Iya. ya, apa namanya, pelabelannya itu seperti yang permen ini tadi ya, gitu. Mereknya? Jauh ya, jauh dari rumah mereka. Kamu mana dapat bangun di itu Pak kedua itu, di rumah dia. Iya lah Bu, kayak gini lah. Tapi kadang-kadang kalau kita bersedia di bank dan di desa, itu yang kedua kita pilih. Bisa jual di sana. Sambil bisa pasar dengan pasar. Ini mau labelnya seperti ini, udah final gini Bu ya, Apa itu? tidak pengen diganti seperti ini. Baru itu Pak. Itu Baru ya? baru habis lebaran Baru. ganti. Yang Nah, kemarin kalau ada- bisa lebih spesifik lagi. Jadi Bu, gambar itu menunjukkan isi, ya. kemarin tuh Pak. Ada kemarin. Ya ini gambarnya kan putih, Original. keripiknya merah. Iya. Hari cocok ini. Ya harus misal nak kayak balado Ada ini. itu terjadi ada Pak diulah dari Itu. yang bikin ini. Ini kalau yang ini label Bu, kami. ini merah ininya, warnanya ya. Ini kemarin Pak label kami. Ambil lah. Coba lihat. Gitu kemarin. Tapi dirubah pula dari yang ini yang bikin. Yang merah ininya Bu, ininya. Ini kan Ini merah. maksudnya, Bu. Oh isinya. Jadi Katanya nggak pengaruh Pak, kami kan bisa komplain juga kan tukang bikin stiker kami kan Bang, tolonglah diganti ini. Kemarin lah sempat Pak lah kami kirim satu bungkus ke ini ke tempat bikin stikernya. Nggak ada yang cuma dikirim yang putih aja. tapi oleh beliau pakai polos ini. Tapi kalau ini bungkusnya nak bungkus kemasan yang gelap, Orang terkejut gini ya. oh berbola atau Ini gini. kok nggak cocok. Aku pengen beri warna merah, kok isinya putih. Online nggak pasti banyak komplain. Iya. Iya. Tapi biasa yang gitu-gitu ya. Kemarin saya udah lebaran, Kak kami ganti pula ya warna Pak Ikam Udah, aja. lengkap Pak Eka itu. Tinggal ke satu pintu aja. Iya. Iya belum ikut ini 2019 ya. Ah kami tuh udah mau ini lah Bang kan Ikam teh, waktu Ikam Iya. sampai dapur kami. Iya. Apa namanya? Lupa nama ibu dengan balik satu. Aku kan orang dinas jak banyak tak kenal.
Parah kan? Baik. Malah sekarang. Baik, Kak. Ini tadi. Foto lagi. Enggak, paling kita foto di sini. Mati kan enggak semua. Original balado jagung manis. Ketiga-tiganya ada, Bu ya? Apa? Ketiga-tiga rasa ini ada. Ada bang? Ini semua. Mana yang bikin ini? Boleh lah Ibu ini. Dari mana idenya dulu, Bu? Lah lama pak kami jual ini, Dari cuman baru ini ya? cuman lah 13 tahun kami jual keripik ini. Iya kan kemarin Ini gitu kan. Jangan gonta-ganti gitu, Bu. Kemasannya seperti ini. Bukan Gini. musim pak, sekarang tuh misal nggak ngikut yang event-event itu, tolong nggak usah kemasannya plastik ya. Sedangkan kita kan hari-harinya kemasan kayak gini. Jadi dipinta kini untuk acara bazar, untuk acara pameran. Kini minta jangan kemasannya yang kayak itu ya, tolong diganti. Gimana? Ya enggak apa-apa. Nggak apa-apa. Enggak apa-apa. Di sana bawa 2 kemasan. Ini kan plastik, ini toples. Kami minta 2 PIRT. Kan satu plastik ini, Iya. satunya kan toples misalnya. Nah, jadi kami minta 2. Dua, Karena ini kedua-duanya produksi. Bilang aja, kami produksi semuanya. Gitu, Bu. Iya. Nah, enggak Jadi walaupun masalah. jarang-jarang dipakai, nggak apa-apa gitu ya. Soal kan yang Enggak masalah. Iya. Enggak masalah. Kan gini, Bu, orang mencantumkan nomor PRT, enggak tahu laku apa enggak. Bener apa ya, Kok? Iya kan? Kira-kira gitulah. Jadi itu yang harus dipahami, Bu. Karena setiap kemasan itu nomornya berbeda. Iya. Heeh. Kayak gitu. Nah, itu lama-lama ini udah kayak dodol aja, ditaruh di kayak gini kan. Banyak gitu Pak Eko, ini permen gula kabung gitu, Bu. Sekarang lain kemasannya. Ini jak kemarin dari Bu Pita, Nia, kemasan gula mika, tolong ya, pakai ini, pakai yang standing pot yang kayak gini. Kemasan pun banyak. Lalu mari lagi pakai lagi. Yuk, yang kayak gini, Oh. yang lebih kecil. Aduh, kami udah pakai toples, nggak pakai yang pakai gini. Kayak gitu kan? Yang menariknya pakai toples daripada pakai ini. Iya. Atau serah kau lah nih ya, kata Ibu Pita itu. Jadi jangan apa kami itu. Kadang ini dari pameran Pak, pas gini, nggak pakai plastik ini kadang. Gitu. Diterapkan lagi. Tapi masih masuk kan, sama-sama plastik gitu. Nah, tapi kalau toples Kalau toples? itu kan berbeda. Iya. Oh. Nah, apalagi nanti kemasannya pakai styrofoam misalnya Iya. gitu. Nah, itu lebih beda lagi. Karena kemasan itu menunjukkan identitas. Contoh orang lihat dari jauh, apa tuh itu? Itu permen. Kan ya, Gunung Riteng ya? Kok tahu? Kemasan kayak gitu kan dari Gunung Riteng. Kayak gitu, Bu. Jadi harus ada orang itu lihat barang, produk ini dari mana, sudah ada image, sudah ada chemistry kan. Iya. Oh, ini dari Gunung Riteng. Nah, ini. Makanya jangan gonta-ganti. Jadi Harus kami kemarin dipastikan ngambil ini kemasannya. namanya pakai kabong itu Pak, atau enggak kami tuh pakai aren aja gitu kan. Jadi orang luar tuh tahu. Tapi kan maksud kami tuh pakai kabong tuh, kampung kami ini kabong lah namanya ini, gula kabong kayak gitu kan. Ya, terus itu sudah bagian ciri khas sebenarnya. Iya. Sebenarnya kayak gitu. Yang penting komposisinya kan ada. Nanti komposisinya kan tahu kan. Oh, ternyata gula aren. Kayak gitu. Iya. Kemarin udah ngomong juga sama Nah. tukang bikin ini. Bang, tolong Bang pasang komposisinya. Apa komposisinya aja ini aja enggak gula aren aja, Kak aja. Enggak gula kabong nih komposisinya ngapa jadi dipakai? Kata belau, Bang. Ih, enggak stres ke tukang bikin itu kami itu. Enggak tahu kata Yang tukang komposisinya. bikin itu nurut sama ibu, bukan ibu nurut sama dia. Ih, aku suruh buang kayak itu, kata aku teh, Bang nomor PRT kami tolonglah dibuang, kata kami kemarin suruh buang lah, takut disalahgunakan atau apa, kini nomor halalnya tuh, ih enggak apa-apa Kak, ngaji belau. Hah? Ih, parah benar kata aku tukang buat speaker kami ini. Iya, untuk kemasan. Enggak boleh. Enggak boleh. Seperti mana ini? Jadi Bu, PR-nya tempat produksi. Oke. Nah, tempat produksi harus segera dibangun. Ini kan laris, Ya. harus di-saving juga untuk pembuatan ini diinvestasikan ke tempat produksi tadi. Kemudian airnya harus mengalir, tempat sampah tersedia. Terus ada rak-raknya juga, rak untuk tempat penyimpanan Iya.
perabotnya, untuk penyimpanan bahan baku, untuk penyimpanan barang yang udah jadi. Terus apa namanya itu, ini pakai kulkas nggak ini Bu? Pakai kan? Enggak sih Pak? Nggak melibatkan kulkas ini? Enggak. Jadi barang cuma ditaruh seperti ini aja ya? Iya. Iya. Nah, nanti kalau barang udah jadi, nanti harus dikemas rapi-rapi, harus ditaruh di tempat yang sudah memang udah disediakan. Iya. Maksudnya kayak gitu. Ya, insya Allah. Jadi untuk kemasan pokoknya harus dipastikan seperti ini kemasannya, jangan berganti-ganti. Iya. Kemudian yang nomor PRT tadi segera diurus di dinas 1 pintu. Nanti Ibu dapat sertifikatnya, print out dari OSS itu tadi. Kemudian dapat nomornya. Iya Pak. Nah, nomor itu sesuai dengan pengajuannya. Kalau pengajuannya itu ada 2 produk, berarti cuma 2 nomor yang keluar. Nah, tapi kalau ada misalnya 5, yang keluar ya 5 itu. Makanya pada saat ke sana diperlihatkan, ini produk kami itu, ini, kayak gitu. Seperti itu. Kalau sejauh ini ada kendala nggak Bu? Alhamdulillah enggak Pak. Enggak ya? Enggak. Lancar-lancar aja ya? Iya, alhamdulillah. Ada tambahan? Jadi itulah banyak kok jelaskan aja. Banyak ngomong kami Bu di sini. Iya, enggak apa-apa. Ini Sudah di sini. minta tanda tangan. Tanda tangan aja Pak. Nanti di sini. Iya, di sini. Yang penting tanda tangan. Ini Ibu atau Bapak ini? Siapa penanggung jawab? Ibu. Ini namanya siapa ini? Ini Bapak. Ini kan ada. Ini Bapak, kan Bapak yang bikin. Oh beda-beda ini. Ini Bapak, ini Iya, Bu. iya. Yang keripik ya? Iya. Oh gitu. Ini enggak apa-apa jadi ya Pak ya? Ya. Sini ya. Iya. Iya di situ. Di sini Tentang tanda tangan, di sini nama, yang di garis nama, yang di titik-titik. Bagus gini tuh tangannya. Petugas. Bagus. Koper dia. Sumber air bersih aman Bu? Lancar? Aman Pak. Ya, sumur. Ada kekeringan nggak? Misal musim kering. Kering ya? Iya. Terus Iya. ngambil airnya dari mana? Dari situ Pak pergi desa. Oh yang Sumur desa ya, sumur bor desa. yang sebelah kanan ya? Iya. Yang ada Tetmon. Heeh. Mas mana buat terbareng Bu? Mana orang-orang? Ya berarti kesediaan air kan terpenuhi ya, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Ini kemarin nak bikin lah, cuman nggak sempat kerja terus mau jadi. Tapi ini sih Lupa ya. terima kasih Kalau Kak Pak. misalnya lupa ya nanti boleh lah sesekali ke Puskesmas. Ya. Boleh bawa ini. Siapa tahu ada yang mau beli kan? Nggak apa-apa. Nomor mas lah. Nomor HP. Nomor HP di situ Pak. Ada nomornya. Nanti untuk apa lebih jelasnya ya kalau Ibu sudah memproses ini tadi kan. Jadi kita akan evaluasi lagi nanti. Udah ini. 1 bulan cukup Bu waktunya untuk ngurus ini? 1 bulan cukup? Kata yang pernah urus kemarin saya nggak sampai 1 bulan lah selesai. Kemarin pun ini kami nggak nak ngurus Pak, cuman pas lah kesorean ada pelatihan juga di Plut. Jadi bawa berkas, siapa tahu di kesempatan ke 1 pintu kan, nggak taunya lah kesorean nggak jadi. Bawa balik lagi berkasnya. Oh gitu. Iyalah yang penting pokoknya segera di Ya. urus Bu. Jadi nanti mudah-mudahan nggak lama udah selesai. Nggak sih katanya ketemu kawan teh nggak sampai 1 bulan lah selesai. Terima kasih atas waktunya nih. Ini udah mengganggu udah cukup lama. Bang maaf ya. Pak RT ya. Pak RW. Jadi kami minta izin ini Bu. Iya, Pak. Mau-